Halo Sobat PPATK, selamat bergabung di Jumatan. Jumpa PPATK Pekanan bersama saya M. Natsir Konga dan narasumber terbaik. Kita dan kalian semua harus tahu agar terhindar dari tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme. Jumatan hanya di channel PPATK Indonesia. Halo Sobat PPATK, jumpa lagi kita di Jumatan, Jumpa PPATK Pekanan, edisi khusus bersama saya M. Natsir Konga dan Bapak Dian Ediana Rai, Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. Apa kabar Pak Dian? Selamat sore Pak Nasir, selamat sore sahabat-sahabat PPATK. Alhamdulillah sehat walafiat Pak Nasir. Pak Dian, kemarin Bapak ini membuat gaduh di dalam tanda petik ya. Ada aliran dana 120 triliun dan ini uang semua ya Pak ya? Campur ya Pak ya? Nah ini banyak masyarakat khususnya wartawan teman-teman media Pak ya. Uang 120 triliun itu berasal dari mana dan kemana, bagaimana ini mereka mengolah uang narkoba ini Pak? Baik Pak Nasir, sahabat-sahabat PPATK yang saya cintai, teman-teman semua, ini mungkin saya harus menjelaskan dulu sedikit nih Pak Nasir ya. Itu diskusi kita pada saat RDP, rapat dengar pendapat dengan Komisi 3 DPR itu sebetulnya tidak direncanakan ya. Sebetulnya itu mungkin pertanyaan yang datang dari salah satu anggota dan kemudian ini menjadi perhatian yang besar. Tapi saya berterima kasih nih Pak Nasir, saya berterima kasih isu itu memang ditanya karena memang sudah lama sebetulnya ini menjadi bahan pemikiran PPATK Pak Nasir. Jadi kita memang bahkan sudah mengirimkan informasi ini ke berbagai lembaga yang terkait ya untuk bagaimana memberikan perhatian yang lebih serius terhadap penanganan tindak pidana yang terkait dengan narkoba ini. Nah, angka 120 ini kalau boleh saya sampaikan ya Pak Nasir, ini sebetulnya angka konservatif ya. Itu bisa dianggap termasuk kecil ya, karena saya mencoba mengeliminir angka-angka yang biasa digunakan oleh lembaga keuangan intelijen seperti kita untuk cara menghitungnya. Itu secara agregat ditotalkan semua uang yang ada di rekening itu apakah hasil usaha yang halal atau usaha yang haram, itu semua digabung ya kan, yang keluar masuk dan lain sebagainya. Jadi sebetulnya kalau melihat kasus posisinya, uang 120 triliun ini sesuatu hal yang cukup rasional untuk untuk bisa menjelaskan betapa seriusnya sebetulnya persoalan-persoalan yang terkait dengan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana yang terkait dengan narkoba ini. Ini tentu ini merupakan hasil analisis dan hasil pemeriksaan kita. Apakah ini datang juga dari informasi yang diminta oleh aparat penegak hukum maupun ya kebanyakan yang datang dari analisis PPATK sendiri, analisis dan pemeriksaan yang dilakukan oleh PPATK. Kita di dalam kasus yang kasus yang aliran dana yang sejumlah 120 triliun ini, itu melibatkan angka pihak yang terlapor, kalau istilah kita itu melibatkan sejumlah orang dan sejumlah korporasi. Jumlah total saja mungkin dalam kesempatan ini saya sebutkan itu sebesar 1.339 individu dan korporasi yang kita periksa dan kita catat sebagai aliran transaksi keuangan yang mencurigakan yang datang dari tindak pidana narkoba ini. Yang 120 triliun ini periodenya tahunkah atau? Oh ya, ini periode 5 tahun pada sini, tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 ya. Ini juga pihak yang terlibat tadi itu di dalam ditotalkan kan, betul, ditotalkan karena ini untuk supaya memberikan gambaran yang komprehensif ya mengenai kasusnya ini dalam periode 5 tahun ini. Dan saya kira ini periode yang juga sangat mengkhawatirkan kalau saya membacanya, di mana narkoba ini bisa dikatakan semakin meningkat gitu kan, dan mungkin kita perlu ada solusi pemecahan bersama untuk bagaimana mengatasi semakin berkembangnya kegiatan-kegiatan yang terkait dengan narkoba ini. Jadi 120 triliun tadi
eh, yang beredar di Indonesia atau bagaimana itu uangnya hanya akumulasi di dalam negeri atau dia juga? Iya, jadi karena memang kalau kita bicara narkoba atau kegiatan narkoba ini, karena itu selalu melibatkan sindikat ya. Sindikat itu tidak terbatas dalam negeri. Kita bicara soal juga sindikat di luar negeri, karena keterkaitannya kita kan juga kalau kita ngelihat jumlah misalnya yang masuk ke Indonesia dari negara-negara tertentu kan signifikan gitu kan. Jadi memang kita tidak bisa membacanya terputus-putus. Jadi memang antara semua jaringan secara global ini harus kita lihat. Kita ikuti terus karena prinsip dasarnya adalah PPATK itu selalu follow the money. Kemana uang ini bergerak? Uang ini misalnya bergerak keluar, kita ikutin keluar. Atau bergerak datangnya dari luar ke dalam Indonesia, kita ikutin itu dan kita catat gitu kan. Dan komposisinya, Pak, dia banyakan uang keluar dari Indonesia keluar atau uang itu masuk dari luar ke dalam? Ini sebetulnya secara total bisa dikatakan ada semacam apa? Ini seperti ekspor impor kan kegiatannya. Kegiatan ekspor dan impor itu mengatakan begini. Jadi kalau kita misalnya bisa memproduksi sendiri di dalam, tentu saja tidak akan ada kegiatan impor kan. Tetapi ini nyata kalau menurut hasil analisis kita itu kegiatan-kegiatan yang terkait dengan impor dan yang terkait dengan impor dan juga ekspor sebetulnya yang terkait narkoba itu memang seperti itu. Jadi sifatnya memang borderless nih kelihatannya kan transaksi ini kemudian karena merupakan suatu jaringan internasional kita melihat bahwa memang kegiatan-kegiatan itu meliputi kegiatan-kegiatan di dalam negeri saja dan kegiatan-kegiatan yang terkait juga dengan pihak-pihak luar gitu. Artinya ada juga yang kita ekspor barang itu dari Indonesia. Iya, menurut catatan kita ada misalnya bahan-bahan baku tertentu ya, bahan-bahan tertentu untuk apa namanya produk-produk tertentu dari narkotika seperti sabu-sabu misalnya, ekspor ilegal terenggiling misalnya contohnya, itu juga tercatat kan oleh kita bagaimana karena terenggiling ini dianggap salah satu bahan yang sangat bagus ya untuk sisiknya itu ya untuk bagus untuk memproduksi sabu-sabu yang berkualitas tinggi. Nah ini ada keterkaitan yang sangat menarik sih sebetulnya. Jadi antara kegiatan narkotika dengan kegiatan yang terkait dengan pelanggaran illegal ya wildlife smuggling. Jadi kegiatan-kegiatan yang melawan hukum yang terkait dengan apa namanya kita sebut sebagai binatang-binatang wildlife itu diterjemahkan sebagai binatang-binatang langka lah bisa dikatakan begitu kalau termsnya apa namanya istilah kita pakai. Nah ini dari penjelasan sebelumnya Pak itu banyak sekali modus yang mereka pakai. Iya betul. Dari pencucian uang Ya. dari tindak pidana narkoba ini. Bisa Bapak ceritakan Pak Dian untuk yang menarik dari modus mereka itu seperti apa Pak? Ya ini ya mungkin bisa itu sangat menarik ya dan memang bisa dikatakan karena bisnis narkoba ini merupakan kegiatan yang sangat besar dan melibatkan uang yang sangat besar. Ini sangat bagaimana cara mereka mengelabui misalnya aparat dan juga cara mereka melakukan transfer uang dan lain sebagainya itu sangat dinamis gitu. Jadi memang mereka melakukan juga beberapa hal ya sebagai contoh aja nih mungkin saya tidak uraikan semuanya Pak Nasir. Misalnya mereka itu memanfaatkan katakanlah rekening-rekening yang justru bukan yang orang-orang yang terlibat dengan narkoba, misalnya contohnya gitu ya. Ini mereka hanya memberikan uang atau membeli gitu rekening-rekening tertentu, kemudian mereka pakai untuk transaksi narkoba. Itu sebenarnya rekeningnya bukan rekening mereka. Kita sehingga memang ini satu hal yang tugas yang cukup berat tentu saja nanti oleh teman-teman aparat penegak hukum untuk melakukan itu. Atau kegiatan-kegiatan yang sifatnya misalnya seperti hawala ya, kegiatan-kegiatan yang terjadi apa namanya perpindahan dana tetapi tanpa terjadi pengalihan dana tapi tanpa adanya apa namanya transfer yang kentara yaitu kan hanya pemindahan buku sifatnya itu kan di satu daerah tertentu satu negara tertentu ke di negara tertentu gitu. Dan juga ada juga kegiatan-kegiatan tertentu yang melibatkan atau mengeksploitasi misalnya contohnya itu orang-orang yang tadi, jadi orang-orang yang bisa dikatakan innocent ya Pak Nasir ya, bisa dikatakan dalam kegiatan-kegiatan keuangan terkait dengan contohnya tadi misalnya ada terkait dengan TKI kita misalnya, kemudian itu dipakai untuk apa namanya untuk melakukan transfer dana gitu ya dan lain sebagainya. Kemudian juga ada yang disebut sebagai ini yang lebih sering terjadi, yang paling besar itu terjadi karena menggunakan apa yang disebut dengan trade based money laundering dalam bahasa Inggrisnya.
Itu tuh artinya bahwa pencucian uang yang dilakukan melalui modus perdagangan. Nah, apakah dia bisa dengan menggunakan over invoice gitu kan, bisa juga menggunakan dengan invoice palsu dan lain sebagainya, itu bisa merupakan cara bagaimana mereka mentransferkan, memindahkan dana. Juga lebih canggih ya Pak ya? ya ini termasuk canggih begitu kan, dan atau ditambah dengan kegiatan-kegiatan yang biasa mereka pakai juga, misalnya menggunakan money changer, misalnya pengiriman uang melalui money changer dan lain sebagainya. Jadi memang kegiatan pentransferan dana mereka itu sangat bervariasi. Dan ini memang yang untungnya PPATK itu memang kan kita memiliki beberapa instrumen ya Pak Nasir ya. Kita termasuk juga instrumen IFT, International Fund Transfer Instruction, di mana PPATK itu memiliki data keluar masuknya uang. Sehingga kalau ada transaksi tertentu yang kemudian tidak seimbang gitu, itu adalah salah satu indikator yang kita perhatikan. Misalnya begini, jumlah ekspor berapa, uang yang masuk berapa, itu berbeda. Itu ada salah satu indikator yang kita bisa perhatikan dan menjadi red flag atau peringatan bahwa telah terjadinya sesuatu. Dan saya kira itu banyak lagi instrumen lain, mungkin yang ini hanya instrumen-instrumen yang bisa dikatakan yang mungkin yang sekedar pengenalan aja lah buat teman-teman. Banyak hal lain yang sebetulnya bisa kita sampaikan, tetapi saya hanya untuk membahas ini aja bisa lama nih, Pak Nasir. Bisa sangat lama, ini instrumen-instrumen ini sangat panjang, mungkin lebih dari 10 instrumen cara mereka mengalihkan dana. Modus operandinya sangat banyak. Sobat PPATK, tapi ada yang menarik nih Pak Dian sampaikan tadi, bahwa ada modus yang jual beli rekening. Nah ini Sobat PPATK harus berhati-hati. Juga hawala. Ini mungkin terkait dengan TKI ya, TKW yang di luar negeri Pak. Ini gimana Pak? Mungkin ini agak banyak informasinya diharapkan oleh Sobat PPATK untuk tahu Pak, hawala itu seperti apa. Ya, jadi begini Pak Nasir, seperti yang tadi saya bilang, mungkin mereka itu menggunakan modus itu dengan segala cara ya, termasuk memanfaatkan orang-orang tertentu yang bisa dikatakan rentan ya, rentan terhadap pemanfaatan lah oleh orang-orang tertentu. Misalnya kegiatan-kegiatan yang terkait dengan TKI ini misalnya, ini cukup mencemaskan karena bukan semata-mata bisa terkait dengan penggunaan rekening-rekening untuk pembayaran narkoba, tetapi juga mereka itu juga ada misalnya yang terindikasi digunakan untuk pembiayaan kegiatan terorisme contohnya gitu Pak Nasir. Jadi memang ini semakin komplikasinya semakin tinggi sebetulnya. Tetapi walaupun bagaimana nih, sebetulnya salah satu keunggulan PPATK tentu saja sebagai lembaga intelijen keuangan, karena dia itu adalah follow the money. Jadi kalau kita mengejar uang itu ya kemana saja gitu pada prinsipnya kan, kepada lembaga mana, apakah itu bank, money changer gitu kan, atau instrumen lain seperti cara lain seperti hawala tadi misalnya. Itu kita memang ikutin ke situ, dan kita itu punya jaringan internasional juga yang cukup kuat ya, lebih dari 163 negara jaringan kita itu, untuk bagaimana melakukan koordinasi dan pertukaran informasi, dan ini juga penting untuk bisa mengungkap jaringan-jaringan narkoba ini. Dan kita banyak terbantu Pak ya dari FIU lain. Oh ya, banyak terbantu, betul sekali. Jadi memang informasi-informasi itulah yang kita pakai untuk bagaimana menelusuri aliran itu tanpa dibatasi oleh batas-batas kewilayahan negara gitu. Karena kan di wilayah negara lain harus orang lain yang bergerak gitu, Mas. Kemudian ini dari 2016 sampai 2021 tadi disampaikan ada 297 hasil analisis ya, dengan 1.315 juga entitas yang terlibat di dalam perdagangan narkoba. Semuanya disampaikan kepada penyidik Pak, hasil analisis. Oh ya, tentu saja ini ada catatan kita selama 5 tahun ya Pak. Jadi tentu kita sudah menyerahkan kepada lembaga-lembaga terkait, khususnya ini kan dalam hal ini kepolisian dan BNN dalam konteks ini. Jadi sehingga memang bisa dikatakan apapun yang kita lakukan, apapun yang PPATK lakukan, pada hakikatnya pasti di ujungnya itu ada di aparat penegak hukum, karena memang PPATK itu sebagai lembaga intelijen keuangan ada batas-batas yang tidak bisa kita lakukan dan hanya bisa dilakukan oleh teman-teman aparat penegak hukum. Ya. Memiliki kewenangan penyelidikan dan penyidikan. Betul, ya. Ini dari ratusan H tadi, berapa banyak yang sudah ditindaklanjuti dan yang belum kira-kira banyak? Ya, saya mungkin tidak bicara angka ya Pak Nasir ya. Saya memperkirakan memang kalau khusus narkoba ini
yang sudah ditindaklanjuti itu sekitar mungkin 45% ya, 45%. Nah, sisanya 55% itu belum ditindaklanjuti. Oleh karena itu memang kita berencana ini karena memang kasusnya kemarin sudah ditanya oleh Komisi 3 DPR, Pak, dan ini menjadi persoalan yang sudah terbuka. Tentu saja kita akan melakukan semacam rekonsiliasi data, ya Pak, hasil analisis kita dan apa yang sudah dilakukan oleh teman-teman aparat penegak hukum. Jadi nanti akan kelihatan apakah ada kemacetan-kemacetan, ada masalah-masalah dan lain sebagainya dalam konteks penegakan hukumnya. Dan kita tentu saja akan selalu membantu ya teman-teman aparat penegak hukum untuk bisa mengungkap ini secara tuntas. Karena begini Pak Nasir ya dan sahabat-sahabat PPATK, persoalan yang terkait dengan hasil analisis dan pemeriksaan PPATK itu memang pertama perlu adanya semacam konstruksi hukum, pembangun hukum ya. Jadi informasi intelijen itu berbeda dengan konstruksi hukum dalam konteks penyidikan dan penyelidikan. Oleh karena itu kemampuan untuk bekerja sama, kemampuan untuk bisa membaca hasil analisis lembaga intelijen itu tentu harus dimiliki oleh teman-teman aparat penegak hukum. Ada masalah-masalah lain tentu ini mungkin yang terkait dengan pembuktian dan lain sebagainya yang itu mungkin di luar kewenangan PPATK juga. Tetapi yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan ini adalah hasil analisis dan hasil pemeriksaan PPATK itu bukan merupakan barang yang barang yang bisa dikatakan terlalu mentah, tidak. Jadi Sudah matang. Kalau bisa dikatakan hampir matang gitu, bisa dikatakan begitu. Kenapa? Karena kalau saya bandingkan misalnya dengan lembaga intelijen keuangan di berbagai negara lain, sebetulnya informasi yang disampaikan itu sangat sederhana sebetulnya. Misalnya hanya nama orang tertentu gitu yang dicurigai apa dan lain sebagainya, kemudian itu ditindaklanjuti. Jadi memang sebetulnya kalau saya melihat, tentu saya melihat sebagai kepala PPATK, sebetulnya isunya itu tidak terlalu berat dalam bagaimana kita memahami HA dan HP ini. Nah, ini adalah yang paling penting saya kira, Pak, adalah pemahaman bersama kita atau komitmen bersama kita nih. Semua pihak yang terkait nih ya, tentu saja dalam pemberantasan narkoba ini, apakah lembaga intelijen keuangan seperti kita, apakah aparat penegak hukum, seperti kepolisian, kejaksaan, dan juga termasuk pengadilan. Ini komitmen itu harus ada, komitmen dalam pengertian bahwa kita itu punya komitmen untuk betul-betul memberantas peredaran narkoba ini secara tuntas. Nah, message-nya harus clear dari semua pihak ini. Jadi sistem yang disebut sistem tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme itu harus bergerak secara sistem. Tidak bisa misalnya PPATK aktif, gitu kan? Terus yang lain kurang atau yang lain aktif PPATK kurang, gitu kan? Nggak bisa begitu. Jadi sistem itu harus bergerak, subsistem itu harus bergerak nih. Harus seperti ekosistem, Pak. Ekosistem betul. Jadi kita tuh harus membangun suatu ekosistem ya, Pak Nasir ya, sahabat-sahabat PPATK yang bermusuhan terhadap narkoba ini. Jadi betul-betul dari mulai regulasinya, enforcementnya, pengawasannya, segala macam itu harus betul-betul committed. Kita ini penyakit luar biasa, berbahayanya. Artinya ini adalah tindak pidana yang membahayakan kemanusiaan. Sudah 5 juta menurut BNN yang terlibat ya, sebagai konsumtif ini, korbannya itu. Dan bayangkan apa yang bakal terjadi kalau ini kemudian semakin berkembang. Uang 120 triliun yang kita umumkan itu yang penilaian yang saya bilang itu masih konservatif. Bisa dibayangkan nggak kalau itu beredar dalam sistem keuangan kita? Beredar di dalam sistem perekonomian kita. Akan menjadi seperti apa kira-kira? Bisa dipakai apa itu duit 12 triliun itu kira-kira? Ya, dia bisa mempengaruhi harga, ya kan? Bisa juga dipakai untuk mendirikan istilahnya usaha-usaha yang legal gitu kan, sehingga tidak jelas lagi tuh asal usulnya dari mana. Bisa mempengaruhi politik juga itu, Pak. Ya bisa Pak, bisa sekali, artinya bisa. Ini yang salah satu yang harus kita waspadai, karena jangan sampai kemudian negara kita itu kemudian nanti misalnya seperti negara-negara Amerika Latin, Kolombia misalnya kan, macam-macam negara itu termasuk juga bahkan Meksiko ya, yang menghadapi persoalan yang tidak mudah untuk memberantas di sana, memberantas narkoba di sana itu. Amerika sendiri sempat menghadapi persoalan yang cukup berat dengan narkoba itu, bahkan mungkin sampai sekarang. Tetapi kuncinya adalah dalam pendekatan pemberantasan tindak pidana ekonomi modern, termasuk tindak pidana yang terkait dengan narkotika ini adalah bagaimana upaya untuk mengejar penjahat itu ya. Ini sering saya ulang-ulang.
mengejar penjahat narkoba itu harus disertai dengan mengejar uangnya penjahat narkoba. Nah, kalau misalnya penjahatnya hanya dimasukkan ke penjara, uangnya tetap ada, bahkan masih dikendalikan, sangat mungkin orang ini masih berpengaruh. Dan itu yang terjadi Pak ya, mengendalikan perdagangan narkoba dari balik jeruji. Ada, betul. Itu kita mencatat dari hasil pengamatan kita itu, hasil analisis kita itu salah satu persoalan yang kita hadapi. Jadi artinya memang ini semua pihak terkait ya di sini, PPATK, aparat penegak hukum, pengadilan, juga termasuk Kementerian Hukum dan HAM yang membawahi tahanan gitu, tahanan narkoba ini memang harus bekerja sama untuk bagaimana kita untuk memberantas ini secara tuntas. Pak Dian, tadi ada pemahaman dan komitmen. Kalau Pak Dian nimbang-nimbang, mana lebih berat? Karena kurangnya pemahaman atau kurangnya komitmen Pak di dalam memberantas narkoba ini? Ya kalau saya melihatnya secara jujur ya Pak, memang mungkin kita ini belum, komitmen kita belum terlalu kuat. Pertama Pak, kita itu juga belum membangun suatu value Pak ya, atau nilai-nilai yang harus kita tegakkan, kita pertahankan di dalam konteks mempertahankan negara kita nih, mempertahankan juga masyarakat kita nih dari gangguan-gangguan seperti ini. Karena kalau bandingkan dengan Amerika misalnya ya, dengan pihak Amerika, itu yang kita perhatikan di sana, itu kalau Amerika nih contohnya, ketika dia independen, Pak, nilai-nilai dasar yang mereka pegang itu ada yang terkait dengan masalah demokrasi. Ya kan Pak, terkait dengan masalah human right, perlindungan hak manusia, kemudian kegiatan-kegiatan yang sifatnya market ekonomi, misalnya kegiatan sifatnya. Dan ke sini itu ditambah itu nilai-nilai itu kemudian diinternalisasikan kepada seluruh aparat gitu ya, kepada seluruh komponen pemerintahan, kepada seluruh sektor swasta juga. Nilai-nilai baru yang itu dianggap sebagai sesuatu yang harus ditentang oleh mereka. Contohnya adalah dalam konteks misalnya korupsi, dalam konteks pemberantasan narkoba, kemudian dalam konteks pencucian uang, itu diinternalisasi di dalam masing-masing orang itu menjadi semacam value yang harus mereka pertahankan bersama. Ini penting ya, sehingga orang tidak usah disuruh-suruh kalau udah begini. Kalau saya sebagai tahu tanggung jawabnya, jadi kalau saya pegawai PPATK, tentu saya harus semangat. Bagaimana ini mencari, follow the money, tindak yang terkait dengan tindak narkoba ini. Kalau saya polisi, tugas saya adalah betul-betul bagaimana ini bisa mengejar-ngejar narkoba ini secara tuntas. Dan demikian juga sampai ke jaksa, sampai ke hakim ya. Hakim pun harus tahu, begitu dia menghadapi terdakwa, misalnya katakanlah terdakwa narkoba misalnya dalam hal ini. Sudah harus tahu bagaimana. Tentu saja mereka tahu ini maksudnya ini hanya ingin mengatakan bahwa saya ingin mengatakan dari hulunya sana informasi intelijen keuangan sampai ke peradilan itu sistem itu sama-sama bergerak. Sama-sama memusuhi ini yang namanya narkoba ini. Jangan sampai kemudian misalnya timbul keputusan-keputusan di pengadilan yang kurang memihak kepada upaya-upaya kita untuk melakukan pemberantasan contohnya gitu. Gitu, Pak Alsen. Pedagang itu dibebaskan gitu Pak ya, padahal bukti-bukti nyata-nyata ada gitu ya. Itu sering terjadi di peradilan kita Pak. Iya betul. Itu yang saya kira memang komitmen kita yang harus kita perbaiki terus, jangan sampai juga kemudian menimbulkan message yang salah bahwa kita tuh tidak menganggap ya persoalan yang terkait dengan tindak pidana yang terkait dengan narkoba ini merupakan persoalan serius. Nah, komitmen dan koordinasi tadi Pak. Iya. Kita kan ada komite namanya, Komite Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana. Di mana level menteri itu bisa bertemu setahun sekali gitu, atau bahkan sampai 2 kali. Yeah. Itu juga dengan tim teknisnya. Nah, di dalam komite itu tadi apa tidak ada Pak koordinasi ataupun untuk saling mengingatkan ya, ataupun saling membahas ataupun apa agar suatu persoalan ini tadi bisa sama-sama diselesaikan secara tuntas. Ya, itu pertanyaan bagus ya Pak Nasir, karena itu memang koinsiden Pak. Ini sebetulnya kita pada saat ini sedang
memfinalisasi konsep sebetulnya penanganan tindak pidana ekonomi ini yang terintegrasi. Ini sudah di-approve oleh Bapak Presiden, sudah di-approve Pak Menko gitu, Pak Mensesnek dan kita, dan ini juga kita akan melakukan pembicaraan-pembicaraan yang intinya adalah sebetulnya bagaimana kita memberantas tindak pidana ekonomi itu secara efektif dan efisien. Ini sudah kita buktikan dengan kasus-kasus di lapangan sekarang ini sebagai contoh-contoh aja sebetulnya. Misalnya contoh ketika kita kemarin menindak gitu yang terkait dengan perdagangan obat misalnya contohnya. Obat-obat ilegal kemarin. Kemudian juga waktu kita menangani misalnya kasus seperti asuransi Jiwasraya atau Asabri gitu kan. Jadi kalau komponen-komponen di dalam rezim tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme ini kemudian bekerja secara sistemik dalam pengertian semua subsistem itu bekerja sesuai fungsinya masing-masing dan secara efektif dan efisien, segala sesuatu persoalan termasuk narkoba ini sebetulnya bisa ditangani dengan lebih cepat. Karena sekali lagi saya ingin katakan salah satu bentuk kegagalan kita untuk bisa memberantas narkoba seperti hanya tindak pidana ekonomi lain adalah ketidakberhasilan kita untuk betul-betul memberangus harta kekayaan mereka. Betul-betul mengambil harta kekayaan mereka sehingga motivasi mereka untuk melakukan kegiatan itu tidak ada lagi. Ya kita kan tentu saja negara demokrasi ya, kita tidak mungkin misalnya mencontoh Filipina gitu kan. Artinya mereka sekarang presidennya mungkin punya kebijakan kemudian oke lah ditembak mati saja gitu kan, daripada sudah pusing kita nggak bisa mengatasi dengan cara-cara yang legal gitu, kemudian kita bunuh-bunuhin gitu kan, seperti zaman Presiden Soeharto dulu untuk menangani para Petrus misalnya, para geri. Tapi itu kan tidak mungkin. Negara kita kan sekarang sudah negara demokrasi dan tentu demokrasi Pancasila itu harus memberikan contoh-contoh yang live, yang hidup di dalam kehidupan masyarakat kita. Nah, ini menjadi susah, teman-teman. Jadi artinya menjadi susah itu dalam pengertian ketika kita membangun suatu sistem hukum yang bermusuhan nih dengan segala jenis kejahatan ekonomi termasuk narkoba ini memang kita harus melakukan review dalam segala hal. Peraturan perundang-undangan, sistem pengawasan kita gitu kan, termasuk border control dan lain sebagainya. Dan juga dalam konteks bagaimana kita misalnya katakanlah terkait dengan hukum acara misalnya dan terkait dengan masalah maksimum hukuman yang dikenakan dan lain sebagainya. Jadi ini memang intinya adalah bagaimana membangun suatu lingkungan di mana lingkungan kita itu bermusuhan dengan segala kegiatan tindak pidana ekonomi, khususnya dalam hal ini narkoba ya. Jadi peraturan juga keras, pengawasan juga keras, penindakan juga keras gitu kan, dan juga termasuk perampasan aset juga keras gitu. Ini akan membuat sistem itu betul-betul bekerja sebagaimana seharusnya. Kita akan melakukan koordinasi di waktu-waktu yang datang secara lebih intens nih dengan teman-teman aparat penegak hukum ya, untuk memastikan dan melakukan rekonsiliasi data dan informasi untuk memastikan bahwa langkah-langkah yang kita lakukan itu apakah sudah optimal apa belum. Kalau belum, oke, kita lakukan apa yang perlu disempurnakan, kita sempurnakan. Gitu. Mudah-mudahan lancar nih Pak Dian ya. Ya. Terakhir Pak Dian, uang 120 triliun nih Pak Dian, bisa di-freeze ataupun dikukuhkan dan dirampas oleh negara, dan itu dipergunakan untuk mengobati para pecandu narkoba. Ini kan mereka menjadi dan bangsa ini bisa menjadi kuat karena kebanyakan mereka itu generasi muda ya, Sobat PPATK. Jangan sampai Sobat PPATK terkena narkoba ya. Ya, betul. Nah, tadi Pak Dian sudah singgung ya bagaimana ada perbaruan undang-undang segala macam. Sejauh mana nih undang-undang perampasan aset ini efektif Pak untuk menyita tadi merampas uang hasil kejahatan? Ya, tentu saja Pak Nasi, sebagaimana sudah saya pernah sampaikan juga di berbagai kesempatan, RUU mengenai perampasan aset itu merupakan suatu breakthrough ya, terobosan yang sangat luar biasa. Artinya begini, boleh jadi kita misalnya katakanlah dalam hal ini kita bicara narkoba ya, boleh jadi penjahat narkoba itu bisa menyelamatkan hartanya misalnya. Boleh jadi bahkan dia tidak melarikan diri, ya, tidak ditangkap. Boleh jadi dia misalnya katakanlah meninggal dan lain sebagainya. Undang-undang ini kalau ada, itu tidak menggunakan pendekatan pidana. Itu menggunakan pendekatan perdata. Artinya kalau ada orang dicurigai katakanlah kaya dari sumber yang tidak benar, seperti misalnya dari hasil jual beli narkoba, itu kita mensita asetnya. Kita sita asetnya dan kemudian hukum acaranya mengatakan, buktikan. Kalau ini aset benar hasil usaha Anda, kamu harus bisa membuktikan. Kalau tidak, ini akan jadi milik negara.
Nah, tentu itu proses sederhananya maksud saya. Tapi kan PPATK tentu saja sebagai lembaga intelijen yang keuangan itu sudah melakukan penyelidikan lebih dulu. Sebetulnya misalnya katakan ada 10 orang yang dicurigai, tentu kita sudah dalami itu. Sebelum kita betul-betul melakukan pembekuan dengan pembekuan cash maupun aset ya, bekerja sama tentu saja dengan aparat penegak hukum untuk supaya bisa menguasai itu untuk negara dan memberikan efek jerak sebetulnya bisa kepada para penjahat itu. Terima kasih Pak Ya. Dan. Jumpa lagi kita di Jumatan. Jumpa PPATK Pekanan edisi khusus. Kalau bersih, kenapa harus risih? Terima kasih